Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuga Dwi Andini, NIM 1914040038 dari Prodi Tadus Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata pelajaran Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas 8 materi tentang strategi pembelajaran matematika. Materi yang pertama yaitu tentang strategi belajar mengajar, yang kedua materi tentang aliran psikologi tingkah laku, yang ketiga materi tentang aliran psikologi kognitif, yang keempat materi tentang kemampuan dasar mengajar, yang kelima materi tentang pendekatan konstruktivisme, yang keenam materi tentang pendekatan pemecahan masalah matematika, yang ketujuh materi tentang pendekatan open-ended, yang kedelapan materi tentang pendekatan realistis. Materi yang pertama yaitu strategi belajar mengajar. Apa sih yang dimaksud dengan strategi belajar mengajar? Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Strategi belajar mengajar dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pengertian strategi belajar mengajar menurut para ahli. 1. Menurut Sumar dan Razak, strategi belajar mengajar merupakan desain kegiatan yang disusun untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan. Yang kedua, menurut Kep menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menurut J.R. David, strategi pembelajaran adalah rencana yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, komponen dalam menyusun strategi belajar mengajar. 1. Tujuan, 2. Bahan pelajaran, 3. Kegiatan belajar mengajar, 4. Metode, 5. Alat, 6. Sumber pelajaran, 7. Evaluasi. Gulo menyebutkan bahwa yang meliputi komponen strategi pembelajaran atau belajar mengajar antara lain yaitu 1. Tujuan pengajaran, 2. Guru, 3. Peserta didik, 4. Materi pelajaran, 5. Metode pengajaran, 6. Media pengajaran, 7. Faktor administratif finansial. Selanjutnya, hubungan antara strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Kep mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melestarikan metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran dijabarkan dalam teknik dan gaya pembelajaran dengan demikian
Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Apabila di antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah diterangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai yang disajikan secara khas oleh guru. Materi yang kedua yaitu tentang aliran psikologi tingkah laku. Pandangan belajar menurut aliran tingkah laku tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. 1. Teori Trotdike. Trotdike memandang belajar sebagai suatu usaha memecahkan problem. Berdasarkan eksperimen yang dilakukannya, ia memperoleh 3 buah hukum dalam belajar, yaitu hukum akibat, hukum latihan, hukum kesiapan. Menurut Trotdike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat terwujud konkret atau tidak konkretnya. Implikasi dari teori Trotdike dalam pembelajaran. 1. Dalam menjelaskan suatu konsep tertentu, guru sebaiknya mengambil contoh yang sekiranya sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Alat peraga dari alam sekitar akan lebih dihayati. 2. Metode pemberian tugas, metode latihan akan lebih cocok karena siswa akan lebih banyak mendapatkan stimulus sehingga respon yang dihasilkan pun akan lebih banyak. 3. Dalam kurikulum, materi disusun dari materi yang mudah, sedang, dan sukar sesuai dengan tingkat kelas dan tingkat sekolah. Penguasaan materi yang lebih mudah sebagai akibat untuk dapat menguasai materi yang lebih sukar. 2. Teori belajar Skinner. Skinner menyatakan bahwa ganjaran penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses pelajaran. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon yang lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Dalam teori, Skinner menyatakan bahwa penguatan terdiri atas penguatan positif dan negatif. Skinner menambahkan bahwa jika respon siswa baik, harus segera diberi penguatan positif agar respon tersebut lebih baik lagi atau minimal perbuatan baik itu dipertahankan. Sebaliknya, jika respon siswa kurang atau tidak diharapkan sehingga tidak menunjang tujuan pengajaran, harus segera diberikan penguatan negatif agar respon tersebut tidak diulang lagi dan berubah menjadi respon positif. Penguatan negatif ini biasanya berupa teguran, peringatan, atau sanksi. Aplikasi teori Skinner dalam pembelajaran. 1. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah, dibetulkan, dan jika benar, diperkuat. 2. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. 3. Materi pelajaran digunakan sistem modul. 4. Tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. 5. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. 6.
Bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. 7. Dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. 8. Dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. 9. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. 10. Hadiah diberikan kadang-kadang atau jika perlu. 3. Teori belajar Ausubel. Teori ini dikenal dengan belajar bermakna dan pentingnya mengulang sebelum belajar dimulai. Ia membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima, jadi tinggal menghafalnya saja. Tetapi, pada belajar menemukan, konsep ditemukan oleh siswa. Jadi, tidak menerima pelajaran begitu saja. Selain itu, untuk dapat membedakan antara belajar menghafal, siswa menghafalkan materi yang diperolehnya. Tetapi, pada belajar bermakna, materi yang diperoleh itu dikembangkan dengan keadaan lain sehingga pelajarannya lebih dimengerti. Implikasi teori Ausubel dalam pembelajaran. 1. Guru menjelaskan tujuan pengajaran. 2. Guru menyajikan organizer yang meliputi identifikasi atribut-atribut tertentu dan sebagainya. 3. Guru memberikan contoh materi. 4. Guru menunjukkan hubungan dan mengulang. 5. Guru membangkitkan kesadaran, pengetahuan, dan pengalaman siswa yang relevan. 6. Menyajikan bahan. 7. Mempertahankan perhatian. 8. Membuat organisasi secara eksplisit. 9. Menyusun urutan bahan pelajaran secara logis. 10. Meminta siswa untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara bahan baru itu dengan organizer. 11. Meminta siswa membuat contoh-contoh lain tentang konsep atau proposisi dalam belajar. 12. Meminta siswa mengemukakan secara verbal esensi bahan dengan menggunakan kalimat dan kerangka pikirannya sendiri. 13. Meminta siswa membahas bahan menurut sudut pandangnya sendiri. Yang keempat, teori belajar Gene. Menurut Gene, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidik dan memecahkan masalah, belajar sendiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Menurut Gene, belajar dapat dikelompokkan menjadi 8 tipe belajar, yaitu belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, belajar membedakan, membentuk konsep, pembentukan aturan, pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah, ada 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu A. Menyajikan masalah dalam bentuk yang jelas. B. Menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional. C. Menyusun hipotensi-hipotensi alternatif dan prosedur yang diperkirakan baik. D. Mengetes hipotensi dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya. E. Mengecek kembali hasil yang sudah diperoleh. Implikasi teori Gene dalam pembelajaran. 1. Mengontrol perhatian siswa. 2. Memberikan informasi kepada siswa mengenai hasil belajar yang diharapkan guru. 3. Merangsang dan mengingatkan kembali kemampuan-kemampuan siswa. 4. Penyajian stimuli yang tak bisa dipisah-pisahkan dari tugas belajar. 5. Memberikan bimbingan belajar. 6. Memberikan umpan balik. 7. Memberikan kesempatan pada siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapainya. 8. Memberikan kesempatan untuk berlangsungnya transfer of learning. 9. Memberikan kesempatan untuk melakukan praktek dan penggunaan kemampuan yang baru diberikan. Yang kelima, teori belajar Pavlov.
Pavlov terkenal dengan teori belajar klasik. Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan. Dalam hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, agar siswa belajar dengan baik maka harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya. Aplikasi teori Pavlov dalam pembelajaran. 1. Mementingkan pengaruh lingkungan. 2. Mementingkan bagian-bagian. 3. Mementingkan peranan reaksi. 4. Mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. 5. Mementingkan peran kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. 6. Mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. 7. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Yang keenam, teori belajar Bandura. Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Maksudnya bukan menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa akan menirunya. Jika contoh-contoh yang dilihatkan kurang baik, ia pun menirunya. Dengan demikian, harus Anda menjadi manusia yang profesional. Implikasi teori Bandura dalam pembelajaran. 1. Peserta didik sering belajar hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain, yaitu guru. 2. Penggambaran konsekuensi perilaku yang secara efektif dapat meningkatkan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan dan menurunkan perilaku yang tidak pantas. Yang ketiga, meniru menyediakan alternatif untuk membentuk perilaku baru untuk belajar. 4. Guru dan orang tua harus menjadi model perilaku yang sesuai dan berhati-hati agar peserta didik tidak meniru perilaku yang tidak pantas. Yang kelima, peserta didik harus percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah sehingga guru dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Yang keenam, guru harus membantu peserta didik dalam menetapkan harapan yang realistis untuk prestasi akademiknya. Yang ketujuh, aliran latihan mental. Aliran ini berkembang sampai dengan awal abad 20. Aliran ini mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri dari gumpalan-gumpalan otot. Agar ia kuat, maka harus dilatih dengan beban. Makin banyak latihan dan beban yang diberikan, makin berat maka otot atau otak itu makin kuat pula. Oleh karena itu, jika anak ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih memahami dan mengerjakan soal-soal yang benar. Makin sungkar materi itu, makin pandai pula anak tersebut. Materi yang ketiga yaitu tentang aliran psikologi kognitif. Yang pertama, teori Piaget. Dalam teorinya, ia memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Ia memakai istilah skema, pola tingkah laku yang dapat diulang yang berhubungan dengan refleks pembawaan dan skema mental. Menurut Piaget, bahwa perkembangan konektif individu meliputi 4 tingkat, yaitu 1. Sensorik motor dari lahir sampai umur 2 tahun. 2. Praoperasi dari 2 tahun sampai 7 tahun. 3. Operasi konkret dari sekitar 7 tahun sampai 11 tahun. Yang keempat, operasi formal dari sekitar 11 tahun sampai seterusnya. Menurut Piaget,
bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran. A. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. B. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. C. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. D. Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. E. Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. 2. Teori Bruner. Jerome Bruner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan pada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. Di samping hubungan yang terkait antar konsep-konsep dan struktur-struktur, teori Bruner menyatakan bahwa anak harus berperan secara aktif dalam belajar di kelas. Maksud dari discovery learning yaitu siswa mengorganisasikan metode penyajian bahwa dengan cara di mana anak dapat memperhatikan bahan itu sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Bruner mengemukakan bahwa dalam proses pelajarannya, anak melewati 3 tahap, yaitu tahap enaktik, tahap ikonik, tahap simbolik. Implikasi teori Bruner dalam pembelajaran. 1. Menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah. 2. Anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. 3. Dengan pengalamannya, anak akan mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Yang ketiga, teori Gestalt. Tokoh aliran ini adalah John Dewey. Ia mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut. A. Penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. B. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa. C. Mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Dari ketiga hal tersebut, dalam penyajian pelajaran, guru jangan memberikan konsep yang harus diterima begitu saja, melainkan harus lebih mementingkan pemahaman terhadap proses terbentuknya konsep tersebut daripada hasil akhir. Untuk hal ini, guru bertindak sebagai pembimbing dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan proses melalui metode induktif. Pendekatan dan metode yang digunakan tersebut haruslah sesuai dengan kesiapan intelektual siswa. Aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran. A. Pengalaman talikan bahwa tilikan memegang peranan yang penting dalam perilaku dalam proses pembelajaran. Hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang B. Pembelajaran yang bermakna. Yang
C. Perilaku bertujuan, bahwa perilaku terarah pada tujuan. D. Prinsip ruang hidup, bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. E. Transfer dalam belajar, yaitu pemindahan pola-pola perilaku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Yang keempat, teori Brownell. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Ia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Teori yang dikemukakan Brownell ini sesuai dengan teori belajar mengajar Gestalt yang muncul di pertengahan tahun 1930. Menurut teori belajar mengajar Gestalt, latihan hafal atau yang dikenal dengan sebutan drill adalah sangat penting dalam kegiatan pengajaran. Menurut Brownell, anak-anak yang berhasil dalam mengikuti pelajaran pada waktu memilih kemampuan berhitung yang jauh melebihi anak-anak sekarang. Banyaknya latihan yang diterapkan pada anak dan latihan mengasah otak dengan soal-soal yang panjang dan sangat rumit merupakan pengaruh dan doktrin disiplin formal. Implikasi teori perkembangan kognitif Brownell dalam pembelajaran. 1. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. 2. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. 3. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Yang keempat, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Yang kelima, siswa hendaknya diberikan peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan siswa lain. 6. Siswa tidak dilarang untuk menghafal konsep, aturan atau rumus-rumus matematika setelah terlebih dahulu mereka memahaminya dengan baik. Yang kelima, teori Dienes. Sultan P. Dienes adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak yang mempelajari matematika. Dienes berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur dan mengategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Dienes mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau subjek-subjek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Implikasi teori Dienes dalam pembelajaran. 1. Menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan. 2. Menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar. 3. Mengintegrasikan pelajaran dengan situasi yang nyata dan relevan. 4. Mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial. 5. Memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tertulis sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. 6. Melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga matematika menjadi menarik
dan siswa mau belajar. Yang keenam, teorema Van Hille. Van Hille menyatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri, yaitu A. Tahap pengenalan, B. Tahap analisis, C. Tahap pengurutan, D. Tahap deduksi, E. Tahap akurasi. Materi keempat yaitu tentang kemampuan dasar mengajar. Apa sih yang dimaksud dengan kemampuan dasar mengajar? Kemampuan dasar mengajar adalah generic teaching skill atau keterampilan dasar teknik instruksional, yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkan. Kemampuan dasar mengajar merupakan keterampilan yang kompleks, yang pada dasarnya merupakan pengintegrasian utuh dari berbagai keterampilan yang jumlahnya sangat banyak. Di antara keterampilan yang sangat banyak tersebut terdapat 8 KDM yang dianggap sangat berperan dalam keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Dalam mengajar, ada 2 kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu A. Menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, B. Menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya. Selanjutnya, macam-macam keterampilan dasar mengajar. 1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Menurut Sugeng Paranto, yang dimaksud dengan siasat membuka pelajaran ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam setting belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi sehingga perhatian serta sikap mental siswa dapat digiring atau siap serta involved pada persoalan atau kegiatan yang akan dilakukan. Tujuan pokok siasat membuka pelajaran: A. Untuk menyiapkan mental siswa agar involved pada persoalan atau kegiatan yang akan dibicarakan atau dilakukan. B. Untuk menimbulkan minat serta pemusatan perhatian siswa terhadap apa yang mau dibicarakan atau dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Siasat menutup pelajaran adalah usaha atau kegiatan guru untuk mengakhiri kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk A. Merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru saja dibahas, B. Mengkonsolidasikan perhatian siswa terhadap hal-hal yang pokok dalam pembicaraan tersebut, C. Mengorganisasikan semua kegiatan maupun pembicaraan yang telah dipelajari dalam pertemuan tersebut. Yang kedua, keterampilan bertanya. Selanjutnya, Sugeng Paranto menyebutkan dalam proses mengajar, bertanya memegang peran penting sebab pertanyaan yang tersusun baik dengan teknik pelontaran yang tepat akan A. Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, B. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu masalah yang sedang dibicarakan, C. Mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif dari siswa yang bersangkutan, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. D. Menuntun proses siswa, sebab pertanyaan yang baik akan membantu jawaban yang baik. E. Memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Yang ketiga, keterampilan memberi penguatan dalam pengajaran. Keterampilan memberi penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik, atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberikan penguatan berupa respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Penguatan mempunyai pengaruh berupa sikap positif terhadap proses belajar siswa,
baik melalui kata-kata atau verbal maupun non-verbal. Seperti dengan isyarat-isyarat tertentu, secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi terhadap kepercayaan diri siswa. Adapun tujuan dari penguatan dalam pembelajaran antara lain adalah A. Meningkatkan perhatian siswa, B. Membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa, C. Memudahkan belajar siswa, D. Menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa, E. Memelihara kelas yang kondusif, F. Mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya perilaku. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi atau stimulus variation. Variasi merupakan hal yang perlu dilakukan saat proses pembelajaran. Variasi dalam hal ini adalah menggunakan berbagai metode, gaya mengajar, sumber bahan pelajaran, media pengajaran, dan variasi dalam bentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Menurut Usman, variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam situasi belajar mengajar, peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusias, serta penuh partisipasi. Menurut Sukirman, terdapat beberapa poin penting yang menjadi tujuan dan manfaat dari variasi stimulus, diantaranya yaitu A. Terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. 2. Menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. 3. Meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. 4. Mengembangkan sifat keingintahuan siswa terhadap hal-hal yang baru. 5. Menyesuaikan model pembelajaran dengan cara belajar siswa yang berbeda-beda. 6. Meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. Prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi menurut SWOT. Prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi yaitu 1. Variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. 2. Variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian peserta didik dan tidak mengganggu peserta didik. Yang ketiga, variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana belajar atau satuan pelajaran. Yang kelima, keterampilan menjelaskan. Menjelaskan berarti mengorganisasikan materi pembelajaran dalam tata urutan yang tercantum secara sistematis sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa keterampilan menjelaskan mutlak perlu dimiliki oleh para guru. Kegiatan menjelaskan bertujuan untuk A. Membimbing siswa memahami berbagai konsep, hukum, prinsip, atau prosedur. B. Membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa secara bernalar. C. Melibatkan siswa menghayati berbagai proses penalaran. D. Mendapatkan balikan mengenai pemahaman siswa. E. Menolong siswa menghayati berbagai proses penalaran. Keterampilan menjelaskan terdiri atas berbagai komponen sebagai berikut. A. Komponen merencanakan penjelasan. B. Komponen menyajikan penjelasan. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang penggunaannya cukup sering diperlukan. Ciri-ciri diskusi kelompok kecil adalah 1. Melibatkan 3-9 orang peserta. 2. Berlangsung dalam interaksi tatap muka yang informal, artinya setiap anggota dapat berkomunikasi langsung dengan anggota lainnya. 3. Mempunyai tujuan yang dicapai dengan kerjasama antar anggota lainnya. 4. Berlangsung menurut proses sistematis.
Komponen keterampilan yang perlu dimiliki oleh pemimpin diskusi kelompok kecil adalah sebagai berikut. 1. Memutuskan perhatian. 2. Menjelaskan masalah atau urusan pendapat. 3. Menganalisis pandangan siswa atau mahasiswa. 4. Meningkatkan urutan siswa atau mahasiswa. 5. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. 6. Menutup diskusi. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal guna terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. Guru perlu menguasai keterampilan kelas agar dapat a. Mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu maupun klasikal perilaku yang sesuai dengan tata tertib serta aktivitas yang sedang berlangsung. B. Menyadari kebutuhan siswa. C. Memberikan respon yang efektif terhadap perilaku siswa. Komponen keterampilan. A. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. B. Keterampilan yang berhubungan dengan mengendalikan kondisi belajar yang optimal. Prinsip penggunaan. Dalam penerapan pengelolaan kelas perlu diingat 6 prinsip berikut. 1. Kehangatan dan antisipasi dalam mengajar yang dapat menciptakan iklim kelas yang menyenangkan. 2. Menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang siswa untuk berpikir. Yang ketiga, menggunakan berbagai variasi yang dapat menghilangkan kebosanan. Yang keempat, keluasan guru atau dosen dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang bersifat positif. Yang keenam, penanaman disiplin diri sendiri. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Komponen keterampilan, ada 4 kelompok keterampilan yang harus perlu dikuasai, yaitu 1. Keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. 2. Keterampilan mengorganisasikan. 3. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. 4. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Prinsip penggunaan. A. Variasi pengorganisasian kelas besar, kelompok perorangan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, kemampuan siswa, ketersediaan fasilitas, waktu, serta kemampuan guru. B. Tidak semua topik yang dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Informasi umum sebagiannya disampaikan secara klasikal. C. Pengajaran kelompok kecil yang efektif selalu diakhiri dengan suatu kulminasi berupa rangkuman, pemantapan, kesepakatan, laporan, dan sebagainya. D. Guru perlu mengenal siswa secara perorangan atau individu agar dapat mengatur kondisi belajar dengan tepat. E. Dalam kegiatan belajar perorangan, siswa dapat bekerja secara bebas dengan bahan yang disiapkan. Materi yang kelima yaitu tentang pendekatan konstruktivisme. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Para ahli konstruktivisme mengatakan bahwa ketika siswa mencoba menyelesaikan tugas-tugas di kelas, maka pengetahuan matematika dikonstruksi secara aktif. Para ahli konstruktif yang lain mengatakan bahwa dari perspektifnya konstruktivis, belajar matematika bukanlah suatu proses pengembangan pengetahuan secara hati-hati, melainkan tentang mengorganisir aktivitas di mana kegiatan ini diinterpretasikan secara luas, termasuk aktivitas dan berpikir konseptual. Para ahli konstruktivis setuju bahwa belajar matematika melibatkan manipulasi aktif dari pemaknaan,
bukan hanya bilangan dan rumus-rumus saja. Selanjutnya, pembelajaran konstruktif dalam matematika. Konstruktivisme merupakan filsafat atau aliran dalam pendidikan yang berpandangan bahwa siswa mengkreasi pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya, termasuk interaksi dengan siswa lainnya. Konstruktivis berpandangan bahwa pengalaman dan lingkungan berperan bagi siswa dalam belajar, dan bahwa bahasa merupakan kunci akuisisi pengetahuan. Berdasarkan penelitian telah dilakukan oleh Zain menunjukkan bahwa pembelajaran matematika konstruktif membantu siswa menerima kenyataan bahwa matematika bagian dari kehidupannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, lebih tepat memahami konten, membangun keterampilan belajar, membangun kreativitas, kerjasama, berpikir kritis, kemandirian, dan percaya diri. Selanjutnya, implementasinya dalam pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran dan pandangan konstruktivis bukan seberapa banyak memberikan informasi untuk membentuk pengetahuan dan proses metakognitif. Untuk berpendapat, mengorganisasikan dan akuisisi informasi baru. Kelebihan pembelajaran konstruktif dibanding pembelajaran lain adalah bahwa siswa aktif dan berkreasi untuk membuat makna dalam proses konstruksi pengetahuan. Contoh implementasi pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivisme, yaitu pelaksanaan pembelajaran operasi penjumlahan dan pengulangan bilangan bulat, yaitu dosen mempersiapkan alat-alat peraga sebelum kuliah dimulai. Pertama, yaitu menempelkan angka-angka nol, positif dan negatif ada pada tangga, pada lantai keramik, dan menyimpan magnet-magnet serta mainan hewan. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Evaluasi terhadap pembelajaran konstruktivisme meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif menekankan pada proses dan tujuannya lebih kepada perbaikan mutu pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif menekankan pada hasil. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivis terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Dari awal sampai akhir, guru memantau perkembangan siswa terhadap suatu proses matematika, ikut membentuk dan mengawasi proses konstruksi pengetahuan matematik yang dibuat oleh siswa. Selanjutnya, posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Dalam pendekatan konstruktivis, siswa menjadi pusat perhatian. Siswa diharapkan mengkonstruksi pengetahuannya menurut diri mereka sendiri, karena peranan guru cenderung sebagai fasilitator ketimbangan penyediaan informasi. Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan konstruktivis tujuannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Seorang guru matematika hendaknya mempromosikan dan mendorong pengembangan setiap individu di dalam kelas untuk menguatkan konstruksi matematika, untuk mengajukan pertanyaan dan pembenaran masalah-masalah matematika serta konsep-konsep matematika. Guru juga diharapkan mencoba berusaha mengembangkan kemampuan siswa untuk merefleksikan dan mengevaluasi kualitas konstruksi matematika atau para siswa. Contoh setting pembelajaran konstruktivisme adalah pengukuran menurut paradigma konstruktivisme. Materi yang keenam yaitu tentang pendekatan pemecahan masalah matematika.
Masalah dan pemecahan masalah. Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan anak tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Untuk memperoleh kemampuan dalam memecahkan masalah, seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam pemecahan berbagai masalah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit. Temuan ini telah banyak mengiklami penulis buku dan guru-guru dalam menyusun program pembelajaran pemecahan masalah matematika. Selanjutnya, cara mengerjakan pemecahan masalah. Tips untuk mengerjakan pemecahan masalah. 1. Mencoba untuk memulai setiap pembahasan dengan mengatur sebuah permasalahan, lalu menjelaskannya kenapa permasalahan tersebut penting dan menarik untuk dibahas. 2. Daripada pertanyaan pada siswa, untuk mengingat sebuah rumus atau formula, lebih baik ajarkan mereka bagaimana cara memperoleh rumus atau formula tersebut dan mengidentifikasinya per bagian. 3. Coba pendekatan setahap demi setahap untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, dorong siswa untuk membayangkan langkah-langkah pemecahan masalah sebelum memulai suatu pekerjaan bersama-sama. Yang kelima, ketika Anda memanggil para siswa, coba tanyakan pada mereka untuk mengajukan usul atau cara memecahkan permasalahan daripada bertanya tentang solusi dari permasalahan tersebut. Misalnya, tanya, bagaimana seharusnya saya memulai penyelesaian masalah ini, daripada apa jawaban kalian untuk permasalahan ini. Selanjutnya, strategi pemecahan masalah. Menurut George Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu 1. Memahami masalah, 2. Merencanakan pemecahannya, 3. Menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua, 4. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Selanjutnya, pentingnya memeriksa kembali hasil atau looking back. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskusi dalam mempertimbangkan kembali proses penyelesaian yang telah dibuat merupakan faktor yang sangat signifikan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam pemecahan masalah. Looking back merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Pada tahap ini, siswa mengecek kembali jawabannya dan melihat variasi dari cara yang digunakan dalam memecahkan masalah. Tahapan ini berfungsi untuk mengetahui apakah langkah-langkahnya sudah benar atau belum. Selain itu, pada tahapan ini juga siswa diminta untuk mencari adakah strategi lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan membuat generalisasi atau kesimpulan dari hasil penyelesaian yang diperoleh. Selanjutnya, metagonisis. Metagonisis adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. Dengan kemampuan seperti ini, seseorang dimungkinkan memiliki kemampuan tinggi dalam pemecahan masalah, karena dalam setiap langkah yang dia kerjakan senantiasa muncul pertanyaan, apa yang saya kerjakan? Mengapa saya mengerjakan ini? Hal apa yang bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini? Perkembangan metagonisis dapat diupayakan melalui cara di mana anak dituntut untuk
observasi tentang apa yang mereka ketahui dan kerjakan, dan untuk merefleksi tentang apa yang dia observasi. Yang ketujuh yaitu materi tentang pendekatan open-ended. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan open-ended? Pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh ahli pendidikan matematika Jepang. Pendekatan ini lahir sekitar 20 tahun yang lalu dari hasil penelitian dilakukan oleh Shigeru Shimada, Toshio Sawada, Yoshiko Yashimoto, dan Kenichi Shibuya. Penggunaan masalah terbuka atau open-ended problem menjadi sangat relevan dalam pembelajaran matematika dengan maksud untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematika sekaligus menstimulasi siswa untuk mengembangkan ide-ide matematikanya. Menurut Herman Suherman, pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan terbuka yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan berbagai cara dan strategi pemecahan masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Selanjutnya, mengkonstruksi problem. Melalui penelitian panjang di Jepang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasi problem tersebut. Di antaranya, 1. Sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan disajikan dan dikaji siswa. 2. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa-siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. 3. Sajikan bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. 4. Sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menentukan aturan matematika. Yang kelima, berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Yang keenam, berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi dan pekerjaannya. Selanjutnya, orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. 1. Mengkonstruksi problem. Melalui penelitian yang panjang di Jepang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasikan problem tersebut. Di antaranya, A. Sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata. B. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. C. Sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun sehingga siswa dapat suatu konjektur. D. Sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. E. Berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori. F. Berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi dari pekerjaannya. 2. Mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem itu ditampilkan di kelas adalah: 1. Apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika yang berharga? 2. Level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? 3. Apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut?
Selanjutnya, mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem ditampilkan di kelas adalah: apakah problem itu kaya dengan konsep-konsep matematika yang berharga? 2. Apakah level matematika dari problem itu cocok untuk siswa? 3. Apakah problem itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Langkah-langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana pembelajaran yang baik. Pada tahap ini, hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Tuliskan respon siswa yang diharapkan. B. Tulis tujuan dari problem itu diberikan harus jelas. C. Sajikan problem semenarik mungkin. D. Lengkapi prinsip posing problem sehingga siswa memahami dengan mudah maksud dari problem itu. E. Berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasi problem. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Keunggulan dari pendekatan open-ended antara lain: 1. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. 2. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. 3. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. 4. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Kelemahan: di samping keunggulan yang dapat diperoleh dari pendekatan open-ended, terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu: 1. Membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Yang keempat, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Selanjutnya, contoh pendekatan open-ended. Dalam suatu keadaan, guru membuat soal yang dibagi menjadi 2 masalah. Kelompok A dan membahas masalah grafik dan tabel, sedangkan kelompok B membahas masalah bentuk aljabar dan menyatakan fungsi. Lalu guru memberikan pertanyaan pada masing-masing kelompok. Pertanyaan untuk kelompok A: manakah fungsi-fungsi bentuk aljabar pada kelompok B yang tabelnya seperti pada lembaran pertanyaan kalian? Sedangkan pertanyaan untuk kelompok B: manakah di antara fungsi-fungsi aljabar yang grafiknya merupakan grafik pada kelompok A? Dan pertanyaan yang sama untuk kedua kelompok. Dari jawaban tersebut, jelaskan pendapat kalian dan carilah sebanyak mungkin karakteristik sama yang lain. Permasalahan ini mencakup topik fungsi linier. Tujuan pembelajarannya adalah membantu siswa mengintegrasikan apa yang telah ia pelajari mengenai fungsi linier. Soal terbuka seperti ini disajikan dengan maksud guru dapat mengemukakan permasalahan dalam format sederhana sehingga dapat direspon siswa dengan cepat. Materi yang ke-8 yaitu tentang pendekatan realistik. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan realistik? Pendekatan realistik secara bahasa didefinisikan sebagai suatu frase yang terbentuk dari kata pendekatan dan realistik. Maulana mengungkapkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa.
Sedangkan kata realistik sendiri sering diartikan sebagai sesuatu yang real atau nyata, sehingga pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana pendekatan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai materi pembelajaran. Menurut Tarigan, bahwa pendekatan matematika realistik merupakan pendekatan yang orientasinya menuju kepada penalaran siswa yang bersifat realistik, yang ditujukan pada pengembangan pola pikir praktis, logis, kritis, dan jujur dengan berorientasi kepada penalaran matematika dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendekatan realistik. Terdapat 5 prinsip utama dalam kurikulum matematika realistik, yaitu 1. Didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani 2 hal, yaitu berbagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Yang kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan dari para siswa, sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Artinya, siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri, sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informal menuju matematika formal. Yang keempat, interaksi sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Yang kelima, intertwining atau membuat jalinan antara topik atau antara pokok bahasan atau antar stat. Selanjutnya, pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Pada dasarnya, pendekatan realistik membimbing siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika yang pernah ditemukan oleh para ahli matematika, atau bila memungkinkan, siswa dapat menemukan sama sekali hal yang belum pernah ditemukan. Ini dikenal sebagai quidditch reinvention. Implementasi pembelajaran matematika dengan pendekatan dilakukan oleh mahasiswa yang telah memahami bagaimana pembelajaran realistik disampaikan dan bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran realistik dilakukan. Pendekatan realistik perlu dipertimbangkan untuk dijadikan alternatif dalam pembelajaran matematika. Namun perlu diingat bahwa masalah kontekstual yang diungkapkan tidak selamanya berasal dari aktivitas sehari-hari, melainkan juga bisa dari konteks yang dapat diimajinasikan dalam pikiran siswa. Selanjutnya, contoh desain pembelajaran menggunakan pendekatan realistik. Kepada siswa diperkenalkan berbagai konteks yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Pengenalan proses penyelesaian SPL sampai kepada pengenalan istilah persamaan dan sistem persamaan linear. Konteks yang dapat digunakan antara lain baterai, timbangan, takaran, dan kombinasi harga-harga barang. Berikut ini adalah contoh desain pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel dengan mengangkat tema masalah membandingkan dan pertukaran barang. Melalui masalah-masalah tersebut, siswa diperkenankan masuk ke dalam matematika secara alamiah dan termotivasi. Siswa bekerja secara berkelompok untuk menciptakan cara sendiri dalam menyelesaikan soal, sehingga tercipta berbagai macam pendekatan atau metode penyelesaian. Guru memberikan bimbingan kepada siswa dengan tidak menjawab secara langsung pertanyaan dari siswa, tetapi hanya mengarahkan sampai diperoleh jawaban oleh mereka sendiri. Sebagian besar siswa menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan konsep substitusi.
meskipun mereka belum mengenal secara formal. Setelah semua kelompok mempresentasikan jawabannya, guru mengarahkan agar prosedur, algoritma, simbol, skema, dan model yang dibuat siswa sampai kepada matematika normal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.